Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube Irama Widya. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester PAS mata pelajaran kimia kelas 10 semester 1 part 2. Buat teman-teman yang belum nonton video pembahasan part 1, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 16. Jika diketahui keelektronegatifan untuk atom F, Cl, Br, dan I berturut-turut adalah 4,0, 3,0, 2,8, dan 2,5, maka molekul berikut yang paling polar adalah. Nah, di sini kita bicara tentang kepolaran ya. Kepolaran molekul itu dipengaruhi oleh selisih keelektronegatifan. Jadi, semakin besar selisih keelektronegatifan, maka senyawa tersebut semakin polar. Jadi jika ditanyakan, molekul yang paling polar adalah molekul yang selisih keelektronegatifannya paling besar. Sekarang kita cek satu persatu selisih keelektronegatifan tiap senyawa berikut. Terlebih dahulu kita tuliskan ini keelektronegatifan untuk F, Cl, Br, dan I. Nah, di sini ada F2 ya. F2 ini selisih keelektronegatifannya itu sama dengan 0. Karena itu ini termasuk senyawa non-polar. Karena tersusun dari unsur yang sama. Sekarang kita perlu mengecek opsi A, B, C, dan D ya. Karena ini sama, tersusun dari unsur I, kita cek antara ICl dan IBr. Selisih keelektronegatifannya dari I ke Cl dan I ke Br tentu saja lebih besar yang ICl ya. Jadi kita cukup cek yang terbesar saja, selisihnya yaitu 3,0 dikurangi keelektronegatifan I 2,5. Jadi selisihnya 0,5. Nah, ini tidak perlu kita cek ya, karena ini udah jelas lebih kecil dari ICl. Ini sama unsur penyusunnya. Antara FBr dan FCl tentu saja itu akan lebih besar FCl. Jadi kita tidak perlu cek yang FCl ya. Selisih keelektronegatifan untuk FBr ini adalah 4,0 dikurangi keelektronegatifan Br itu 2,8. Hasilnya adalah 1,2. Jadi jelas jawabannya adalah C karena selisih keelektronegatifannya paling besar sehingga molekulnya paling polar. Soal nomor 17. Berikut ini tabel data sifat fisis dari beberapa zat. Jadi di sini ada tabel dari zat P, Q, R, dan S mencakup titik lelehnya, kelarutan dalam air, dan daya hantar listriknya.
baik dalam padatan, larutan, maupun lelehan. Pertanyaannya adalah, zat yang termasuk senyawa ion dan senyawa kovalen polar berturut-turut adalah, kita lihat senyawa ion sifatnya yaitu titik lelehnya tinggi. Karena ikatan-ikatan ion dalam senyawa ion sangat kuat sehingga diperlukan suhu yang tinggi untuk melelehkannya. Di sini ada 2 yang titik lelehnya tinggi ya. Jadi kita perlu lihat sifat selanjutnya yaitu larut dalam air. Lalu daya hantar listriknya, padatan tidak menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak bergerak bebas. Sementara dalam bentuk larutannya, ionnya dapat bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Jadi senyawa ionnya adalah yang K. Ini ya. Yang lain kita coret. Berikutnya senyawa kovalen polar. Ini titik lelehnya rendah. Lalu kita lihat ini ada 2 ya. Kemungkinannya sifat lainnya, kovalen polar larut di dalam air dan larutannya menghantarkan listrik. Karena kovalen polar dalam bentuk larutan dia akan terurai menjadi ion-ionnya sehingga dapat bergerak bebas dan menghantarkan listrik. Jadi senyawa S itu senyawa kovalen polar. Jawabannya adalah senyawa ion K, senyawa S itu kovalen polar. Jadi jawabannya D ya. Nah, kita lihat yang P ini titik leleh tinggi tapi tidak larut dalam air dan padatan serta lelehannya menghantarkan arus listrik. Ini merupakan logam. Senyawa R ini tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik dalam bentuk padatan, larutan maupun lelehannya. Nah, ini termasuk senyawa kovalen non polar. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Terdapat senyawa-senyawa sebagai berikut. Ada NH3, BF3, PCl3, dan SF3. Di sini diketahui nomor atom dari masing-masing atom pembentuk senyawa-senyawa di atas ya. Pertanyaannya, senyawa yang struktur Lewisnya tidak memenuhi kaidah oktet atau duplet. Jadi tidak memenuhi ya. Adalah, jadi kita perlu mengecek satu-satu struktur Lewisnya dari senyawa-senyawa di atas. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu elektron valensi dari setiap atom pembentuk senyawanya ya. Di sini ketahui nomor atomnya. NH3 tersusun atas atom N dan H. Atom N ini nomor atomnya 7. Konfigurasi elektronnya 2 elektron di kulit ke-1 dan 5 elektron di kulit kedua. Berarti ini elektron valensinya sama dengan 5. Lalu H nomor atomnya 1. Konfigurasi elektronnya adalah 1. Jadi elektron valensinya adalah 1. Yang kedua adalah senyawa BF3. Atom penyusunnya ada B, nomor atomnya 5. Konfigurasi elektronnya 2 elektron di kulit ke-1 dan 3 elektron di kulit kedua. Di sini elektron valensinya 3 ya. Lalu ada F, nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya 2, 7. Elektron valensi
sama dengan 7. Di sini ada atom P. Atom P nomor atomnya 15. Konfigurasi elektronnya 285. Diperoleh elektron valensinya 5. Cl nomor atomnya 17. Konfigurasi elektronnya 287. Elektron valensinya 7. Sf4, S-nya nomor atomnya 16. Konfigurasi elektronnya 286, maka elektron valensinya adalah 6. F nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya 27, maka elektron valensinya sama dengan 7. Nah, dari sini kita sudah tahu ya elektron valensi masing-masing atom. Kita cek satu-satu ya. Senyawa NH3. Di sini atom pusatnya adalah N, elektron valensinya adalah 5. Kita gambarkan N mengikat 3 atom H ya. Berarti di sini 3 elektron tambah 2 jadi 5 ya. Nah, yang 3 ini mengikat atom H. Elektron valensi atom H adalah 1. Ya, di sini 1. Nah, kita cek apakah ini memenuhi kaidah oktet dan duplet. Nah, ini atom pusatnya adalah N. Kita hitung jumlah elektron yang berikatan ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 elektron. Sesuai dengan kaidah oktet. Jadi kaidah oktet adalah jumlah elektron yang berikatannya harus 8. Untuk atom H ini jumlah elektron yang berikatannya ada 2. Nah, ini sesuai dengan kaidah duplet ya. Artinya ada 2 elektron khusus untuk atom H. Jadi NH3 ini memenuhi kaidah oktet atau duplet ya. Kita cek senyawa yang kedua yaitu Bf3. Di sini atom pusatnya adalah B. Kita lihat elektron valensinya ada 3. 1, 2, 3. Lalu atom F, elektron valensinya ada 7. Ini atom F terikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama, ada 7 elektronnya. Di sini juga sama, ada 7. Nah, kita cek elektron yang berikatan di sekitar atom pusat B ya. Ini jika dihitung ini hanya ada 6 elektron. Nah, ini tidak memenuhi kaidah oktet ya. Kalau oktet harus 8. Jadi senyawa Bf3 ini tidak memenuhi. Oktet ya. Kita sudah dapat 1 jawabannya. Lalu yang selanjutnya yaitu senyawa PCl3. Ini ada atom P, elektron valensinya ada 5 ya. Mengikat atom Cl3, sisanya ini 2. Cl di sini elektron valensinya ada 7. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita cek ya. Di atom pusat P ini elektron semuanya ada 8 ya, 8 elektron. Ini sudah memenuhi kaidah oktet. Demikian pula kalau kita cek satu-satu. Atom Cl ini pun elektron yang berikatannya semuanya 8 elektron. Jadi ini memenuhi. Sebetulnya kita sudah tahu jawabannya ya. Nomor 1 dan 3 itu memenuhi kaidah oktet. Otomatis jawabannya adalah 2 dan 4. Tapi kita bisa cek untuk senyawa yang keempat, yaitu SF4. Di sini atom S ada 6 elektron valensi dan sebanyak 4 elektronnya mengikat, jadi sisanya ada 2 di sini. Nah, elektron valensi untuk F-nya ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 2, 3, 4, 5, 7 ya. Nah, kita cek elektron yang berikatan di sekitar atom S ini. Ini kalau dihitung semuanya lebih dari 8 ya. Ada 10 elektron. Nah, ini tentu saja tidak memenuhi. Jadi jawaban kita benar, yaitu yang E. Soal berikutnya yaitu nomor 19. Berikut ini model dan rumus senyawa dari 2 molekul. Ada molekul XY2 dan YZ2. Nah, yang ditanyakan gambar model molekul yang tepat untuk senyawa yang dibentuk dari X dan Z. Nah, kita harus identifikasi dulu senyawa XY2 ini ya. Karena ini XY2, berarti ini X, di sini Y-nya ya. Kita tuliskan struktur Lewisnya. Ini senyawa X, jangan lupa di sini ada ikatan ganda. Jadi di sini harus ada 2 elektronnya. Nah, seperti ini. Yang saling terikat. Ini terikat ke Y, yang ini juga ke Y. Kita lihat, agar memenuhi kaidah oktet, maka jumlah atom yang berikatannya harus 8. Ini sudah 8, berarti atom X ini sudah benar ya. Elektronnya ada segini. Nah, sekarang sisanya yang Y ini. Ini harus 8, jadi kurangnya ada 4 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa elektron valensi X adalah 1, 2, 3, 4 karena ini milik Y ya. Jadi elektron valensi X itu ada 4 dan elektron valensi Y itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian pula yang ini ya, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, elektron valensi Y ini kita bisa gunakan untuk mengetahui senyawa yang kedua ini ya, YZ2. Jadi nanti bentuknya seperti itu. Di sini ada 2 elektron yang terikat. Karena tadi ada 6 elektron valensinya, otomatis di sini ada sisanya ada 4 ya. Lalu di sini mengikat atom Z. Nah, ini bisa konfigurasinya untuk mencapai duplet, kita cukup tambahkan 1. Jadi membentuk konfigurasi yang duplet ya. Atau bisa juga
sebetulnya 7 membentuk konfigurasi oktet. Jadi elektron valensi Z-nya, tapi karena ini ukurannya kecil, kita anggap ini elektron valensinya 1. Nah, di sini terlihat jumlahnya sudah 8 ya. Ini juga membentuk duplet, jumlahnya 2. Dari sini kita bisa tahu elektron valensi Z kita misalkan 1. Dari informasi ini kita bisa tahu bahwa elektron valensi X ada 4 dan elektron valensi Z ada 1. Jadi kita bisa menentukan senyawa dari X dan Z ya. Jika kita gunakan X sebagai atom pusat, di sini semuanya X-nya sebagai atom pusat ya, yang warna ini. Nah, kita tuliskan di sini, gambarkan elektronnya ya, ada 4. Lalu mengikat Z ini 1. Untuk mencapai kaidah oktet harus berikatan membentuk 8 elektron ya. Jadi ini semuanya terikat pada atom Z. Di sini kita hitung jumlahnya sudah 8 dan ini juga sudah membentuk duplet. Jadi molekul yang terjadi adalah seperti ini. Atau bentuk molekul yang sesuai adalah yang C. Nomor 20, suatu senyawa terbentuk dari 2 unsur A dengan nomor atom 1 dan B dengan nomor atom 8. Senyawa tersebut memiliki bentuk molekul dan kepolaran berturut-turut. Oke, kita akan mengecek senyawa yang terbentuk dari A dan B, bentuk molekulnya serta kepolarannya. Kita gunakan teori VSEPR atau teori tolakan pasangan elektron. Kita pertama tentukan konfigurasi elektronnya ya untuk menentukan elektron valensi. Ini elektron valensinya adalah 1. Yang B dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 2, 6. Elektron valensinya ada 6. Lalu kita tentukan rumus Lewisnya yang sesuai dengan kaidah oktet ya. Ini atom B-nya, elektron valensinya ada 6. Berarti dia harus mengikat 2 elektron lagi agar tercapai konfigurasi oktet. Di sini terikat ke A ya. Elektron valensinya 1. Di sini udah 8 elektron dan di sini 2 elektron. Ini duplet dan ini oktet. Jadi di sini ikatan yang terjadi adalah seperti ini. Di sini ada 2 pasang elektron bebas. Jadi pasangan elektron ikatannya ada 2. Lalu di sini ada 2 pasang elektron bebas. Rumus yang terikatnya ada 2 dan yang bebasnya ada 2. Ini memiliki bentuk V.
Bagaimana kepolarannya? Kita lihat di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi bentuk molekulnya adalah polar. Jawaban yang benar adalah C. Kita masuk ke soal esai. Nomor 21, sebutkan contoh peranan ilmu kimia dalam bidang-bidang berikut ini. Nah, di sini ilmu kimia berperan dalam berbagai bidang ya. Yang pertama dalam bidang pertanian. Misalnya, peran ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah dalam pembuatan pupuk ya. Pupuk diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan. Nah, penentuan kadar komposisi unsur-unsur di dalam pupuk itu membutuhkan pengetahuan ilmu kimia. Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia berperan dalam diagnosis penyakit, penyediaan alat-alat sintetis, pengganti tulang dan gigi misalnya, lalu digunakan pula dalam terapi dan pengobatan. Misalnya terapi kobalt 60, ini radioaktivitas untuk terapi kanker. Dan juga bisa digunakan dalam pembuatan alat cuci darah atau dialisis. Dalam bidang industri, misalnya digunakan dalam pembuatan serat sintetis seperti rayon, dakron, nilon, dan sebagainya. Ini untuk memenuhi kebutuhan tekstil karena sebagai pengganti serat alami yang terbatas. Di bidang arkeologi, ini ilmu kimia berperan dalam penentuan umur fosil. Ini menggunakan radioisotop, karbon 14, melalui perhitungan laju peluruhan dengan mendeteksi adanya unsur radioaktif karbon 14 yang tersisa dalam fosil. Lalu dalam bidang hukum, ilmu kimia berperan dalam pemeriksaan atau tes DNA untuk mengungkap berbagai tindak kriminal maupun tindak pidana. Nomor 22. Teori tentang atom mengalami perkembangan dari masa ke masa. Beberapa ahli membuat gambaran mengenai model atom seperti gambar berikut ini. Di sini ada gambar model atom yang diberi label A, B, C, D, dan E. Pertanyaannya, susunlah model atom-atom tersebut berdasarkan urutan perkembangannya yang benar. Nah, model atom diprakarsai oleh Dalton ya. Di mana Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi gambar yang sesuai ini adalah yang B ya. Ini urutan pertama. Pada perkembangan berikutnya, diketahui bahwa atom terdiri atas komponen-komponen penyusun atom. Di antaranya adalah elektron. Elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif. Nah, karena atom bermuatan netral, sementara elektron bermuatan negatif, maka harus ada muatan positif yang mengimbangi muatan negatif dari elektron tersebut. Maka digambarkanlah atom sebagai bola bermuatan positif. Ini bola bermuatan positif, di mana elektron yang bermuatan negatif tersebar di dalam atom yang bermuatan positif ini.
Ini dikemukakan oleh Thomson. Ini adalah model atom yang kedua. Lalu, pada perkembangan berikutnya, ditemukanlah inti atom oleh Rutherford melalui percobaan yang dilakukannya. Jadi, atom digambarkan sebagai sebagian berupa ruang kosong, dan inti atom mengisi sebagian kecil ruang dalam atom, di mana massa atom terpusat pada inti. Ini adalah inti atom. Sementara itu, elektron mengelilingi inti atom di sekitar inti atom. Ini model atom Rutherford. Ini urutan yang ketiga. Dari model atom Rutherford ini tidak bisa menjawab pertanyaan. Jika elektron yang bermuatan negatif ini bergerak mengelilingi inti yang bermuatan positif, maka suatu saat elektron akan jatuh ke inti, tapi hal itu ternyata tidak terjadi. Nah, atas dasar ini muncullah model atom yang dicetuskan oleh Bohr, seperti ini. Jadi, elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam suatu lintasan atau orbit yang memiliki energi yang tetap atau lintasan stasioner ya. Nah, elektron ini dapat berpindah ke lintasan lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Ini model atom Bohr, ini urutan yang keempat. Sayangnya, model atom Bohr ini hanya berlaku untuk atom hidrogen dan terdapat penyimpangan untuk atom-atom yang lebih besar dari hidrogen. Karena itu digagaslah model atom yang terakhir, yaitu model atom mekanika kuantum. Ini yang kelima. Menurut model atom mekanika kuantum, elektron dipandang sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Karena elektron bergerak sebagai gelombang, maka kedudukan elektron di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian atau peluang ditemukannya elektron dengan kemungkinan terbesar yang disebut orbital. Nah, kedudukan elektron selanjutnya ditentukan dengan bilangan kuantum. Karena kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, maka elektron di sini digambarkan sebagai awan elektron. Jadi, urutan model atom berdasarkan perkembangannya, yang pertama adalah yang B, yang kedua adalah E, yang ketiga C, yang keempat A, dan yang terakhir adalah D. Soal nomor 23. Perhatikan konfigurasi elektron dari beberapa unsur berikut ini. Ini ada konfigurasi elektron dari A, B, dan C. Kita lihat pertanyaannya. Tuliskan konfigurasi elektron yang benar dari ketiga unsur di atas. Jadi, konfigurasi elektron yang tertulis ini tidak tepat ya, jadi harus dibetulkan. Nah, kita lihat konfigurasi elektron yang A. Di sini ada neon dengan nomor atom 10, lanjut ke subkulit 3s, sudah betul ya? Elektron maksimumnya 2, lalu ke 3p, elektron maksimumnya 6. Nah, di sini ini berdasarkan di sini kesalahannya ini tidak sesuai dengan aturan Aufbau. Di mana elektron-elektron mengisi subkulit berdasarkan
tingkat energinya dari yang paling rendah. Seharusnya konfigurasi elektronnya adalah tiga S2, 3P6, sebelum ke 3D terlebih dahulu mengisi subkulit 4S dulu. Ini maksimum 2. Di sini ada 5 ya. Berarti nanti sisanya adalah 3 ya. Karena 2 sudah di sini. Nah, ini konfigurasi elektron yang benar dari A. Kita lihat yang B. Ini 1S sudah benar, ada 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Nah, di orbital 2S ini arah spinnya sama. Hal ini tidak diperbolehkan karena melanggar larangan atau eksklusi Pauli, di mana dalam satu orbital tidak mungkin ada spin yang sama arahnya. Jadi, konfigurasi elektronnya yang benar adalah seperti ini. 1S2. Ini juga 2S2 ya. Tapi dengan arah spin yang berlawanan. Yang ketiga, yang C. Ini ada helium dengan nomor atom 2. Jadi di sini kalau dituliskan 1S2 ya. Setelah itu ini 2S2 sudah benar, spinnya berlawanan. Selanjutnya adalah 2P. Ini ada 3, jadi 2P3. Tapi sayangnya di sini tidak tepat ya. Ini melanggar aturan Han, di mana seharusnya elektron akan mengisi orbital terlebih dahulu dengan arah spin yang sama, baru boleh berpasangan. Jadi ini elektron yang di sini seharusnya ditempatkan di sini. Jadi konfigurasi elektron yang benar adalah helium, lalu orbital seperti ini, 2S2. Dan ini orbital 2P-nya dengan elektronnya semua arah spinnya ke atas. Nah, seperti itu ya. Sekarang pertanyaan yang B. Tentukan letak ketiga unsur tersebut dalam tabel periodik. Jadi kita harus menentukan periode dan golongan dari unsur A, B, dan C. Tadi sudah diketahui ya konfigurasi elektronnya. Jadi kita bisa menentukan dari konfigurasi elektronnya. Unsur A itu elektron terakhirnya berakhir di subkulit 3D. Ingat, ketika berakhir di subkulit 3D, ini berarti terletak di golongan B. Kita lihat dulu kulit terluarnya itu 4 ya. Berarti ini ada di periode 4. Elektron valensinya kita lihat di subkulit 4S dan subkulit 3D. Kita jumlahkan itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Ada di golongan 5B karena berakhir di kulit D. Jadi unsur A terletak pada periode 4 golongan 5B. Kita lihat unsur B. Ini elektron terakhirnya ada di kulit kedua. Jadi periode 2. Berakhir di subkulit S dengan elektron valensi 2, berarti golongan 2A. Jadi unsur B terletak pada periode 2,
golongannya 2A. Unsur C, elektronnya berakhir di 2p3. Berarti kulitnya ada 2, ada di periode 2, dan elektron valensinya ini ya, dijumlahkan karena sama-sama di kulit kedua. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi ini ada di golongan 5A. Unsur C ini ada di periode 2 dan golongannya golongan 5A. Nomor 24. Diketahui unsur X dengan nomor atom 5, Y dengan nomor atom 15, dan Z dengan nomor atom 17. Unsur X dan Z dapat membentuk senyawa XZ3. Unsur Y dan Z dapat membentuk senyawa YZ3. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan antara molekul XZ3 dan YZ3? Nah, kita tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya ya. Di sini konfigurasi elektron X itu 2, 3. Jadi elektron valensinya ini ada 3. Unsur Y 15 nomor atomnya. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 5. Elektron valensinya ada 5. Unsur Z dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7. Maka elektron valensinya ada 7. Nah, di sini unsur X dan Z membentuk senyawa XZ3. Kita tuliskan ya. X, elektron valensinya ada 3. Membentuk senyawa Z, membentuk senyawa XZ3. Di sini ada Z dengan elektron valensinya 7 ya. Di sini juga Z, elektron valensinya 7. Di sini juga sama, Z dengan elektron valensi 7. Nah, di sini ikatan yang terjadi antara X dan Z adalah seperti ini. Di sini pasangan elektron ikatannya ada 3 ya. Dan pasangan elektron bebasnya tidak ada. Jadi ini rumusnya AX3. Bentuk molekulnya adalah segitiga datar atau planar. Lalu yang kedua adalah senyawa YZ3. Kita gambarkan elektron valensi Y-nya ada 5 dan 3 mengikat Z. Jadi yang mengikatnya ada 3, sisanya ini 2. Di sini mengikat Z, Z-nya ada 7 elektron valensinya. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ikatannya seperti apa? Ini Z, ini Z, ini Z. Tapi di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron ikatannya ada 3 dan pasangan elektron bebasnya ada 1. Jadi rumusnya AX3E. Ini bentuknya adalah segitiga piramida.
Sekarang ditanyakan perbedaannya. Kita tulis ya, satu persatu. Untuk senyawa XZ3 dan YZ3. Dari bentuk molekulnya berbeda ya. Senyawa XZ3 memiliki bentuk segitiga datar. Sementara molekul YZ3 bentuk molekulnya yaitu segitiga piramida. Karena di sini bentuk molekulnya simetris dan tidak ada pasangan elektron bebas, maka senyawa XZ3 bersifat non-polar molekulnya ya. Di sini ada pasangan elektron bebas. Jadi bentuk molekulnya, kepolaran molekulnya itu polar. Perbedaan yang ketiga, kita lihat di struktur Lewisnya ya. Di sini jumlah elektron yang berikatannya hanya ada 6. Di sini kalau kita hitung di atom pusatnya ini ada 8. Ini memenuhi oktet. Dan yang ini tidak. Jadi senyawa XZ3 ini tidak memenuhi oktet. Sedangkan pada senyawa YZ3 memenuhi kaidah oktet. Soal nomor terakhir yaitu nomor 25. Berikut ini data titik didih dari beberapa senyawa. Di sini disajikan senyawa-senyawa beserta titik didih dan massa molekul relatifnya. Jelaskan hubungan antara titik didih senyawa dengan gaya ikatannya. Kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan titik didih. Titik didih merupakan suhu saat molekul-molekul zat cair berubah menjadi gas. Nah, pada pemanasan untuk mengubah molekul zat cair menjadi gas ini diperlukan energi. Energinya untuk apa? Untuk mengatasi gaya tarik antar molekul atau ikatan dalam molekulnya. Nah, di sini ada beberapa senyawa. Pada senyawa-senyawa ini berbeda-beda ya interaksi di dalam molekul maupun antar molekulnya. Pada senyawa MgO ini dengan titik didih yang paling besar, ikatan yang terjadi di dalamnya adalah ikatan ion. Ini tersusun atas ion Mg2+ dan ion O2-. Gaya tarik-menarik pada ikatan ion sangat kuat, sehingga diperlukan energi yang sangat besar untuk mendidihkannya. Jadi titik didihnya paling tinggi. Lalu titik didih yang kedua yaitu HF. Kenapa HF ini titik didihnya tinggi? Dibandingkan dengan SO2 dan C3H8 ini memiliki gaya antar molekul atau gaya van der Waals. Nah, semakin kuat gaya van der Waals-nya, gaya antar molekul atau gaya van der Waals, maka semakin tinggi titik didihnya. Karena diperlukan energi yang besar untuk mengatasi kekuatan gaya antar molekulnya. Urutannya adalah seperti ini ya.
Gaya van der Waals itu terdiri atas gaya London. Ini merupakan interaksi antara molekul nonpolar. Ini gaya van der Waals yang paling lemah. Lalu yang kedua adalah gaya antar dipol atau dipol-dipol. Ini untuk molekul-molekul yang polar. Nah, yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi gaya antar molekulnya adalah ikatan hidrogen. Ini adalah interaksi antar molekul antara atom H dengan atom yang elektronegatif, sangat elektronegatif, yaitu F, O, dan N. Nah, di sini kita lihat HF memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya, sehingga titik didihnya relatif tinggi karena gaya antar molekulnya lebih kuat dibandingkan dengan gaya van der Waals yang lain. Pada SO2 ini, gaya antar molekulnya yang terjadi adalah gaya antar dipol atau gaya dipol-dipol ya. Karena SO2 merupakan molekul yang polar. Yang terakhir ini paling kecil. Dia gaya antar molekulnya itu gaya London atau gaya dispersi. Karena ini adalah molekul non-polar. Jadi, titik didih senyawa-senyawa tersebut dapat dijelaskan berdasarkan ikatan maupun interaksi atau gaya antar molekulnya. Sekian pembahasan soal PAS Kimia kelas 10 semester 1. Nantikan video-video pembelajaran PAS lainnya hanya di channel Irama Widya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about other questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.